Karena agama yang kita anut tuh bohong-bohongan. Kita nggak menganut agama yang sesungguhnya. Kita menjadikan agama itu tameng. Orang-orang yang sedang melakukan kristenisasi itu adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi 40 orang jemaah yang ngakunya muslim itu, yang pakai kerudung, pakai cadar itu, yang pakai jenggot, pakai sorban itu, itulah mereka yang sedang melakukan kristenisasi atau pemurtadan. Sebab ketika mereka sedang melakukan itu, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu. Loh, kok agama saya kayak gini? Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini? Itu banyak yang seperti itu. Karena orang dengan naluri dan dengan nurani yang masih Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, dimanapun kita berada. Kita pasti diberkati Tuhan, dan saya percaya apapun merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali lagi berjumpa dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel Gereja YouTube. Terima kasih buat saudara-saudara semua dan juga para sahabat Gereja YouTube yang sudah mendukung perkembangan channel Gereja YouTube ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video ini akan dibahas oleh Guru Gembul. Beliau membeberkan kenapa banyak sekali hari-hari ini orang Islam yang murtad, apa yang membuat mereka murtad, meninggalkan Islam, agama yang dibawa oleh orang tua, gitu ya. Apa penyebab, apa alasannya, benarkah apa yang disampaikan oleh Guru Gembul sehingga membuat teman-teman dari seorang yang murtad pilih meninggalkan Islam, dan mereka lebih percaya kepada agama Kristen. Kalau menurut saya pribadi, Bapak Ibu, banyak narasumber yang sudah saya wawancarai, kesaksiannya mereka murtad itu karena benar-benar kasih karunia Tuhan, benar-benar anugerah Tuhan, benar-benar satu keselamatan, kasih karunia anugerah keselamatan yang didapatkan oleh seseorang tersebut. Anugerah kasih karunia ini diberikan kepada kita semua cuma-cuma, gitu ya, oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika seseorang menemukan kebenaran, menemukan jaminan kepastian, keselamatan ada di dalam Alkitab, ada di dalam Kristen, maka orang tersebut mau tidak mau pasti akan murtad dari agamanya sebelumnya, gitu ya. Kenapa? Itu ada pengalaman pribadi, pengalaman yang sangat luar biasa. Tidak ada yang kita tahu ini hanya juru selamat, gitu ya. Tidak ada yang memberikan jaminan kecuali Yesus Kristus, gitu. Itu yang memberikan kepastian keselamatan kepada pengikutnya, kepada umatnya, mau agama apapun termasuk agama Kristen, ya. Termasuk agama Kristen juga sebenarnya tidak menjamin juga kepastian keselamatan umatnya. Lalu
begitu kenapa yang bisa menjamin itu siapa gitu? Agama Kristen, di dalam agama Kristen ada sosok pribadi, saudara, yang tertulis dalam Alkitab, di mana pribadi itu bisa menjamin kepastian keselamatan kita, bukan moga-moga gitu kan, semoga saja, bukan, mudah-mudahan, itu tidak pasti gitu. Besok itu sama pasti mendapatkan, tidak apa dibilang ya, itu hanya hayalan gitu ya, yang hanya mendapatkan jaminan kepastian keselamatan siapa, saudara? Itu adalah Yesus Kristus, ya kan? Di Alkitab sudah ada tertulis dengan begitu jelas. Bukan 1-2 ayat aja yang dijelaskan di Alkitab itu. Banyak sekali ayat yang merujuk kepada keselamatan yang hakiki, di mana keselamatan itu kita dapatkan di dalam pribadi adonan Yesus. Ya. Maka agama tidak bisa ingin memberikan kepastian keselamatan kepada umatnya, bukan hanya untuk masuk surga, karena kebaikan itu buah daripada pertobatan kita gitu ya. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita mungkin lagi masih hidup yang lama gitu ya, hidup yang lama masih terbawa-bawa. Di dalam Kristen itu sudah tidak mungkin ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Oke Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama, langsung saja kita saksikan sama-sama apa yang akan disampaikan oleh Guru Gembul kepada banyak sekali orang murtad di bangsa dan negara ini. Apa penyebabnya? Mari kita saksikan sama-sama penyampaian dan pemikiran dari Guru Gembul ini. Karena agama yang kita anut itu bohong-bohongan. Kita nggak menganut agama yang sesungguhnya. Kita menjadikan agama itu tameng. Orang-orang yang sedang melakukan kristenisasi itu adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi 40 orang jemaah yang ngakunya muslim itu, yang pakai kerudung, pakai cadar itu, yang pakai jenggot, pakai sorban itu, itulah mereka yang sedang melakukan kristenisasi atau pemurtadan. Sebab ketika mereka sedang melakukan itu, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu. Loh, kok agama saya kayak gini? Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini? Itu banyak yang seperti itu. Karena orang dengan naluri dan dengan nurani yang masih normal pasti akan terheran-heran, kan itu ada umat ya agama lain yang sedang beribadah kok digerebek gitu. Kenapa ceritanya bisa seperti itu? Kenapa ikut campur urusan agama orang gitu? Kenapa nggak sholat aja di masjidnya sendiri, malah serang ke gereja atau ke tempat yang dianggap sebagai tempat agama yang lain? Banyak sekali orang-orang yang muslim ketika melihat kejadian itu menjadi merasa malu, menjadi minder, dan bahkan banyak yang kemudian mempertanyakan agamanya sendiri. Saya kenal sama banyak orang yang dia itu murtad, yang mereka itu murtad, keluar dari agamanya. Ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Buddha dan sebagainya. Itu alasannya adalah apa? Karena melihat realitas kaum muslimin itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi dan sebagainya yang seperti itu. Itulah kristenisasi yang sesungguhnya itu justru malah dilakukan oleh orang-orang Islam yang mengaku dirinya sebagai muslim yang bagaimana gitulah. Berarti tentu saja mengingat sebuah cerita yang dari Ethiopia, namanya adalah Pak Haji Usman Muhammad. Beliau itu ulama terpandang di situ dan sudah kalibernya udah sangat tinggi lah. Tapi di tengah jalan beliau murtad, beliau masuk Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat banyak sekali gereja-gereja dibakar di negaranya. Dia melihat banyak sekali persekusi dan intimidasi terhadap orang-orang Kristen di negaranya, di Ethiopia. Dan karena itu, maka beliau mikir, kok agama saya seperti ini? Apakah benar agama saya mengajarkan kekerasan kepada agama lain? Apakah ini dan sebagainya? Mereka mulai berpikir dengan pikiran yang seperti itu, dan akhirnya apa? Dia murtad. Jadi ketika saya ngomong seperti ini, saya tidak sedang membela ajaran agama Kristen, justru saya sedang membela agama Islam. Maksud saya begini Baraya, kalau misalkan orang-orang Islam itu melakukan penggerebegan terhadap aktivitas ibadah agama yang lain, dalilnya itu apa? Kan nggak ada. Dalam syariah Islam itu terlarang luar biasa. Jadi Baraya begini ya, dalam Piagam Madinah, yang ini adalah bagian dari syariah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.
Dalam Piagam Madinah itu dikatakan bahwa di sebuah negara Islam atau negara yang dipimpin oleh Muslim, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjanjikan dan menjamin kebebasan beragama untuk orang-orang non-Islam. Bahkan bukan menjamin kebebasan, tapi juga melindungi mereka. Dan siapapun yang mengganggu mereka akan diperangi. Itu dalam Piagam Madinah itu seperti itu. Terus kemudian Nabi juga mengatakan ada dalam syariah Islam itu ada syariah perang, ada aturan perang gitu. Bahkan dalam perang yang paling mematikan, paling menyakitkan sekalipun, rumah ibadah itu tidak boleh diganggu-gugat, orang yang ibadah di dalamnya tidak boleh diganggu-gugat. Kalau ada musuh dalam perang sekalipun ya, musuh yang bersembunyi atau lari ke dalam tempat ibadah, agama apapun, tidak boleh dikejar. Hanya boleh bertahan di situ, tapi si bangunan gerejanya katakanlah atau kuilnya atau apapun itu tidak boleh dimasuki oleh kaum muslimin. Bahkan dalam kondisi perang paling menyakitkan sekalipun, itu tempat ibadah gak boleh diganggu-gugat. Itu syariat Islamnya jelas. Lalu gimana ceritanya ada orang-orang Islam yang justru malah melakukan penggerbegan bukan hanya sekali tapi berkali-kali? Kenapa bisa seperti itu? Nah, saya dalam hal ini membela syariah Islam, bahwa dalam Islam itu tidak boleh mengganggu-gugat ajaran agama lain. Dalam hal ini tidak boleh mengganggu-gugat orang-orang yang sedang beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi mereka alasannya apa? Karena alasannya adalah misalkan peraturan pemerintah, ya enggak, mereka melanggar peraturan pemerintah. Mereka melanggar syariat Islam juga iya, peraturan pemerintah juga iya, melanggar akal pikiran juga iya, melanggar adat juga iya, melanggar tradisi ketimuran juga iya, semuanya mereka langgar. Demi apa sih sebenarnya? Dan yang lebih parah lagi, mereka mengatasnamakan Islam. Makanya inilah yang kemudian disebut sebagai pemurtadan yang dilakukan justru oleh orang-orang Islam sendiri. Nah, akhirnya muncul juga sebuah pertanyaan, kenapa juga agama yang katanya adalah sumber moral, agama yang katanya menjadi basis bagi peradaban dan sebagainya, sekarang menjadi seperti itu. Dan ternyata setelah dipikir-pikir bukan hanya Islam saja, karena di tempat yang lain di India misalkan kemarin kan ada kejadian juga yang sangat unyu-unyu gitu dalam tanda kutip. Jadi orang-orang Hindu dalam etnis tertentu itu kemudian menyerang orang-orang Kristen di etnis yang lain dengan cara yang wow, ngeri banget lah, nggak usah diceritain. Ya pokoknya mah ngeri seperti itu. Nah itu kan mengaku mengatasnamakan orang-orang Hindu, kan orang-orang Hindu pengasih dan penyayang, gimana ceritanya mereka tega untuk melakukan hal yang semacam itu? Kenapa di Indonesia ada yang seperti itu, di India ada yang seperti itu, di negara-negara yang basis keberagamaannya kuat, kenapa terjadi seperti itu? Kenapa coba? Saya jelaskan begini Baraya. Sebenarnya agama itu murninya, aslinya memang menjadi landasan moral. Agama itu oleh orang-orang zaman dulu itu dianggap sebagai pijakan, sebagai pedoman, sebagai kriteria benar dan salah, baik dan buruk. Dan dari situlah mereka menghasilkan peradaban yang agung, peradaban yang besar. Makanya peradaban-peradaban kuno itu yang menghasilkan peradaban-peradaban besar itu selalu berhubungan dengan agama, apapun itu. Bahkan peninggalannya sampai sekarang selalu berhubungan dengan agama. Jadi agama itu sebenarnya adalah dasar dari peradaban, dasar dari moral. Tapi kenapa sekarang tidak seperti itu? Karena di zaman sekarang, di akhir zaman ini, agama justru dijadikan bukan sebagai landasan moral kita, tetapi dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan status quo, alat untuk mempertahankan apa yang ada dalam diri kita. Maksudnya gini Baraya, saya jelaskan dalam sebuah contoh, dalam beberapa contoh. Ada orang yang sangat miskin. Orang yang sangat miskin itu, kenapa dia miskin? Karena dia tidak mau bekerja. Dia senangnya nganggur, dia senang guling-guling. Dia tidak mau belajar bagaimana ekonomi, dia tidak mau apa, tapi pokoknya mah dia miskin aja. Kemudian ditanya, kenapa kamu miskin? Maka dia menjawab dengan sangat mudah, ya iyalah, rezeki mah kan sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mah nggak akan yang kayak gitu, ya biasa-biasa aja. Lagian ngapain hidup di dunia kaya raya tapi di akhirat miskin? Yang paling penting di akhiratnya selamat. Kan kalau misalkan kita kaya, maka hisabnya juga menjadi semakin susah, menjadi semakin berat. Dan di akhirat juga nanti tanggungan dari uang-uang yang kita punya itu kan masih akan dipertanggungjawabkan, dan itu sangat banyak, sangat lama. Jadi mendingan hidup miskin apa adanya, yang penting pas-pasan gitu kan. Pas lagi butuh, pas ada, ya yang penting mah gitu aja, sederhana kita mah. Kan Nabi juga minta kalau carilah Nabi Muhammad itu di tengah fakir miskin. Jadi ya mau dekat dengan Nabi harus miskin. Ada yang mengatakan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke orang kaya. Ada orang kaya, rakus, kapitalis, tamak, tapi kaya. Terus kita tanyain, kamu kenapa kaya raya dan kapitalis kayak gitu? Oh, ini kan diperintahkan sama ajaran agama saya. Jadi gimana caranya kita mau berderma kalau kita miskin? Gimana caranya kalau kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain kalau kita miskin? Justru dengan kaya kita menjadi kuat. Kalau kita kuat, kita jauh dari kekufuran. Kalau misalkan kaya, kalau misalkan kuat, kita bisa bikin masjid, bisa bikin jembatan, bisa bikin orang-orang merasakan kemanfaatan dari kita. Nah, karena itu maka kita harus menjadi orang-orang yang kaya. Gitu kan? Ya, benar nggak? Menurut Baraya, mana di antara dua argumentasi itu yang benar? Menurut saya, dua-duanya salah.
Karena mereka itu menjadikan agama bukan sebagai landasan moral mereka, tapi menjadikan agama sebagai tameng. Kalau saya memang rajin bekerja tapi rakus, saya akan menggunakan agama sebagai pembenarannya. Kalau misalkan saya miskin gara-gara saya tidak rajin, maka saya akan menggunakan agama sebagai tameng keberagamaan saya. Nah, agama di akhir zaman itu diperlakukannya seperti itu gitu. Atau contoh yang lain lah, misalkan ya, ada orang pintar dan ada orang bodoh. Menurut Baraya, mana yang lebih akurat jawabannya? Si orang pintar ditanya, kamu kok pintar amat sih? Kenapa kamu pintar kayak gini? Kenapa kamu harus baca banyak buku, harus belajar metodologi ilmu? Ngapain sih kayak gitu? Terus dia akan menjawab, ya iya kan, untuk memahami agama itu harus dengan menggunakan akal. Di dalam ayat Al-Quran itu penuh banyak sekali dorongan-dorongan kita agar kita berakal. Maka kita harus benar menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang yang intelektual, menjadi orang yang pintar. Dari situlah akhirnya kita bisa mendapatkan pencerahan. Begitu kan? Oke, begitu. Kita tanya kepada si bodoh, hei, kenapa kamu bodoh amat sih? Kamu tidak rajin membaca, kamu tidak rajin belajar. Itu agama kamu apa sih? Agama saya Islam. Dan kalau soal bodoh enggaknya itu mah relatif kan. Yang paling penting itu kita harus pahami bahwa agama itu nggak bisa dilogikakan. Jadi ngapain belajar logika, ngapain belajar sains begini dan begitu, kan semuanya juga berpijak pada iman. Jadi kalau kita sudah iman, kita nggak butuh lagi logika berpikir yang aneh-aneh itu, nggak butuh psikologi, nggak butuh apa. Ya buat apa juga kan, yang paling penting itu adalah ilmu sabar, ilmu takwa. Jadi nggak usah, ya kan emang sok di sini, emang Tuhan bisa dilogikakan? Enggak kan? Jadi nggak usah berpikir logika juga kayak gitu. Nah, kan gitu ya. Jadi si pintar yang sombong dan si bodoh yang tidak rajin itu, mereka kedua-duanya itu menggunakan agama sebagai tameng. Gitu kan? Nah, itulah yang terjadi di akhir zaman, sehingga orang-orang mau dikasih dalil kayak gimana pun mereka sudah saklek, sudah paten pada satu pendapatnya, karena mereka menganggap bahwa pendapat itu berasal dari Tuhan. Nah, inilah pada akhirnya yang menyebabkan orang-orang atau bangsa yang teguh pada agamanya justru malah menjadi bangsa-bangsa yang tidak beradab, menjadi bangsa-bangsa yang tidak maju. Misalkan katakanlah begini, di antara negara-negara Katolik yang paling taat itu diantaranya adalah orang Filipina dan sebagian negara di Amerika Latin gitu. Itu yang paling taat tuh Katolik tuh di situ. Dan tepat di situlah peradabannya nggak maju. Gitu kan? Kalau di dunia Islam kita sudah tahu lah ya gimana. Kalau di dunia Kristen misalkan kita melihat Amerika Serikat itu maju, tapi kan Kristen bukan, dia itu sekulernya luar biasa. Nah, yang memegang teguh kekristenan, Protestan itu ada di Afrika Tengah kayak gitu ya, yang negara-negara seperti itu, lah miskin juga. Nah, kenapa misalkan orang-orang yang sekarang beragamanya kuat justru malah tidak berkembang? Yaitu alasannya adalah karena mereka sebenarnya tidak beragama. Nah, karena rumusnya begini Baraya, ketika kita misalkan melihat di negara-negara yang taat pada agama, setiap ada kesalahan di sana, kesalahan itu dilestarikan atas nama agama. Itu jadi yang tadi itu, jadi misalkan anti demokrasi atau terorisme atau apa, bahkan memenggal orang sekalipun itu bisa atas nama agama. Karena apa? Karena kesalahan paling buruk sekalipun itu bisa dilestarikan oleh lembaga atau institusi keagamaan. Nah, kalau misalkan orang-orang sekuler kan, kalau misalkan di Amerika Serikat gitu ya, atau di Finlandia gitu ya, kan kalau misalkan ada yang benar ya udah kita lanjutkan, kalau ada yang salah diperbaiki. Nah, kalau di negara-negara yang banyak menganut agama palsu yang tadi itu, kalau misalkan ada yang benar ya dilanjutkan, kalau ada yang kesalah dibela atas nama agama, karena segala sesuatu itu bisa dibela kalau misalkan atas nama agama. Kan begitu. Itu yang jadi masalah di akhir zaman sekarang itu, agamanya jadi ya kasihan. Jadi si agamanya itu jadi apa ya, jadi alat kekuasaan, jadi alat hegemoni, jadi alat untuk mengontrol massa, jadi alat untuk menciptakan status quo gitu. Nah, sekarang ayo saya ajak Baraya untuk berpikir logis gitu ya. Kita main rasio-rasioan, kita main logis gitu ya. Kan Indonesia itu dicatat sebagai salah satu negara paling religius. Bahkan ada yang menyebutkan Indonesia itu memang benar-benar religius karena seluruh tokoh-tokoh politiknya juga sangat-sangat religius. Katanya seperti itu. Nah, anggaplah Indonesia itu adalah negara yang sangat religius. Kita sepakati itu secara formal ya. Tapi kenapa korupsinya tinggi? Kalau seandainya religius, misalkan mayoritas di Indonesia itu adalah menganut agama Islam dan semuanya religius, maka nggak mungkin ada korupsi. Atau korupsinya jumlahnya sangat sedikit, kan harusnya gitu logikanya. Tapi kenapa katanya agamanya religius, katanya sangat peduli pada agama, tetapi korupsi tinggi? Ya karena agamanya bohong-bohongan. Agama itu tidak dijadikan sebagai landasan moral, tapi hanya dijadikan sebagai tameng kejahatan gitu. Atau misalkan contoh yang lain, kan Indonesia itu adalah salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di seluruh dunia.
Kalau itu memang benar-benar religius, gak mungkin ada kejadian seperti itu. Karena dalam agama Islam itu, sampah itu benar-benar tidak boleh dibuang sembarangan, karena itu dikhawatirkan akan merusak ibadah kita. Kan begitu. Nah, karena itu maka semua warga negara itu harus bersikap bersih, sehingga wilayah Indonesia itu bersih seandainya masyarakatnya religius. Tapi di sini masyarakatnya katanya religius, tapi sampah ada di mana-mana. Kenapa bisa seperti itu? Karena agama yang kita anut itu bohong-bohongan. Kita nggak menganut agama yang sesungguhnya. Kita menjadikan agama itu tameng. Bahkan ketika saya ngobrol sama, saya pernah mengkritikkan langsung ke pesantren-pesantren yang kayak gitu, kenapa di sini kotor, banyak sampah dan sebagainya. Kan di dalam Islam fikih pertama itu adalah tentang bab toharoh. Kemudian dia malah nyeletuk, kamu gak ngerti bahasa Arab, bab toharoh dalam agama Islam itu bukan berarti sampah sembarangan, bla bla. Jadi mereka tuh cari-cari alasan aja segala rupanya, hanya demi mempertahankan pesantrennya agar tetap kotor gitu. Begitu. Itulah yang akhirnya membuat orang-orang yang katanya beragama, yang katanya religius, justru malah tidak beradab karena agamanya palsu. Jadi saya mohon kepada orang-orang yang kemarin menggerebek gereja itu, yang pakai sorban, yang pakai cadar dan sebagainya, ayo kita kembali ke ajaran Islam yang benar ya. Kembali ke kitab Quran dan Sunnah. Kan di dalam Quran dan Sunnah kita sudah mengetahui bersama, tidak boleh mengganggu tempat ibadah agama lain, tidak boleh mengganggu orang-orang yang sedang melakukan ritual agama lain dan sebagainya. Itu sudah dijamin. Jadi kalau misalkan mau melakukan hal-hal yang semacam itu, ya please lah, jangan jadikan agama sebagai tameng untuk kejahatan diri sendiri. Itu ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara gereja YouTube, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul? Silahkan berikan komentar. Kalau saudara bisa, pergunakanlah jari-jari kita di kolom komentar dengan bijak, Bapak Ibu saudaraku. Kalau bagi saya pribadi adalah orang yang murtad itu dikarenakan dua hal. Yang pertama karena anugerah atau karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, orang tersebut percaya kepada Yesus atau murtad dari agamanya dikarenakan kita semakin giat memberitakan Injil. Kita semakin giat bersaksi sehingga kesaksian kita atau Injil yang kita berikan menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka bisa membaca firman Tuhan atau Alkitab, saudara. Apalagi zaman sekarang adalah zaman internet, zaman yang sangat mudah ditemukan oleh seseorang, apapun itu yang diakses di Google itu dengan begitu mudah ditemukan. Kalau dulu Bapak Ibu ada kesaksian narasumber saya sudah didokrin gitu dari kecil bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan katanya oleh mentor-mentor mereka gitu. Saya saat mendengar kesaksian itu sedih, saudara. Alkitab tidak boleh dibaca, dibilang, karena itu adalah karma, akan mengungkap karma gitu. Kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya bisa berbalik ke kita yang membacanya. Saya sedih mendengar itu. Jadi kami tidak pernah tahu tentang Alkitab, katanya begitu. Kami hanya tahu bahwa ada kitab Injil, tetapi bukan Injil yang diimani oleh orang Kristen sekarang. Narasumber itu bersaksi seperti itu. Artinya yang kita imani sekarang, Bapak Ibu, bukan itu Injil yang dimaksudkan, yang saya maksud dulu gitu ya, ibaratnya mereka kesaksian. Tapi ada Injil yang lain yang dipelintir, saudara. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, mana Injil yang lain? Kami juga tidak tahu gitu ya. Mereka mengatakan begitu, benar-benar kami tidak tahu. Jadi kita ini sudah dibukakan, saudara, saat-saat ini. Kalau kita kembali ke Alkitab, baik itu seseorang itu bisa percaya kepada Yesus, yang pertama sekali karena anugerah, kasih karunia
Yang kedua, penyampaian Injil. Makanya kita terus melayani di gereja YouTube ini. Siarkan, walaupun gak ada yang nonton, gak apa-apa gitu. Yang penting terus memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kehabisan akal gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika selubung itu dibukakan gitu kan, apa yang terselubung di dalam hati dan pikiran itu dibukakan, disikapkan, maka cahaya Tuhan itu akan masuk, dan cahaya Tuhan itu menerangi hati dan pikiran setiap orang, seseorang, sehingga orang tersebut bisa menemukan keselamatan-keselamatan yang sejati hanya tertulis di dalam Alkitab. Firman Tuhan mengatakan, saudara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, itu udah jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan menemukan ayat ini di kitab manapun. Tidak akan menemukan ayat ini atau kata-kata ini dari mulut bibir lidah siapapun kecuali di dalam pribadi Yesus Kristus. Hanya Dia yang berani berkata. Itu nabi-nabi lain, rasul-rasul yang lain, pemuka-pemuka agama yang lain. Tidak ada satupun pemuka agama, nabi rasul yang berani berkata seperti kata Yesus. Itu tidak ada. Jadi kita hanya bisa bertemu, menjumpai kata-kata itu. Kita menemukan kata-kata ayat itu hanya pada pribadi Yesus. Para nabi dan rasul yang lain itu tidak ada, saudara. Ya, tidak ada. Jadi saudaraku, mari kita semakin hari semakin giat lagi memberitakan Injil. Jangan malu-malu bersaksi. Jangan malu-malu memberitakan Injil. Sekalipun kita dihina, dicemo-cemo, diolok-olok, seperti saya, Bapak Ibu, banyak sekali. Setiap hari kita dapat ancaman, baik lewat media sosial, komentar, maupun apapun itu tuh, WhatsApp, sering sekali. Bahkan sampai ada yang mau melaporkan ancaman-ancaman itu, saudara, tapi tidak membuat kita takut, tidak membuat kita gentar untuk melayani Tuhan, karena kita tahu ini tugas kami, gitu ya. Saya dibilang takut, tidak, bukan takut, saudaraku. Justru saya hari-hari ini semakin berani, semakin diancam, semakin berani. Itu muncul karena Tuhan, kata Alkitab, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh jahat, roh ketakutan, melainkan Tuhan memberikan kuasa dan memberikan kecerdasan, kepintaran, pengendalian diri. Kalau kita berjalan dalam kasih, kita beritakan kasih, dan kita mengedepankan kasih. Kita telah tahu bahwa Yesus menebus kita semua. Katakan tidak. Katakan tidak ada hukum yang bisa menentang itu semua, saudara. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, para pecinta gereja YouTube, kiranya ini bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi berkat bagi kita semua, menjadi wawasan dan informasi bagi kita semua. Kenapa saudara-saudara dari seberang itu bisa murtad hari-hari ini, dan banyak sekali mereka meninggalkan agamanya
dengan berbagai alasan, ya. Iya, saudara, itulah tadi yang bisa saya ringkas, sampaikan kepada saudara-saudara sahabat gereja YouTube. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sahabat gereja YouTube yang selalu mendukung pelayanan gereja YouTube, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Kita terus memuliakan nama Tuhan agar pelayanan kita banyak orang tercerahkan, banyak orang menemukan jalan dibukakan dan Roh Kudus menjamahnya. Itu aja saudara-saudara, biarlah pelayanan ini jadi berkat dan bukan hanya sekedar tontonan, menjadi tuntunan bagi ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih, saya Leonardo Sirain, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.